Salam saudara, saya Rosiana kembali menyapa Anda lewat program Aku dan Dia. Program yang membahas tentang Dia yang adalah Tuhan. Kali ini saya akan mengajak Anda mendengarkan pembahasan mengenai Tuhan Yesus sumber air hidup yang memancar dari kehidupan orang percaya. Selamat mendengarkan. Bisa dibilang kami cukup beruntung karena kami tinggal di sebuah perumahan yang jarang memiliki masalah dengan air. Maksud saya bukan berkaitan dengan banjir, walaupun memang itu juga benar. Sampai sekarang perumahan kami belum pernah memiliki masalah dengan banjir karena kelihatannya developer yang membangun perumahan membuat saluran pembuangan air dengan baik. Tentu saja kami berharap bahwa kami tidak akan bermasalah dengan banjir. Namun, maksud saya adalah bahwa perumahan kami jarang mengalami masalah dengan kekurangan air. Sekali lagi, mungkin itu kelebihan dalam hal perencanaan yang dibuat oleh pengembang perumahan kami ketika mereka mulai membangunnya. Sebelum rumah-rumah di perumahan dibangun, pengembang sudah terlebih dahulu membuat sumur bor yang cukup dalam dan kemudian juga membangun tandon penampung air yang cukup besar. Dan air yang ditarik dengan menggunakan pompa air kemudian ditampung di dalam tandon itu dan dari tandon itu dialirkan ke rumah-rumah di dalam kompleks perumahan kami. Dengan menggunakan sistem yang demikian, maka bahkan pada masa-masa kemarau sekalipun rumah-rumah di perumahan kami tetap mendapatkan pasokan air yang memadai. Paling tidak ada persediaan air yang cukup untuk keperluan-keperluan yang sangat mendasar seperti mandi, memasak, dan juga mencuci. Semua sistem yang dirancang itu sudah sangat bagus. Gitu juga pemasangan pipa-pipa dari tandon ke rumah-rumah juga sudah teratur dengan sangat baik. Itu yang membuat air dari sumur bor itu bisa dialirkan dengan baik dan dinikmati oleh semua warga yang menghuni di perumahan kami. Tetapi tentu saja semua itu bergantung kepada satu hal yang sangat mendasar, yaitu bahwa sumber air itu, yaitu sumur bor itu tetap menghasilkan air yang kemudian bisa disalurkan kemana-mana. Seberapapun besarnya tandon yang dibuat, atau seberapapun teratur dan rapinya pipa-pipa terpasang, tetapi semuanya itu bergantung kepada apakah sumber air itu memang menghasilkan air yang diperlukan. Yesus pernah berbicara mengenai air yang terus mengalir dan memancar, tetapi ia tidak berbicara mengenai sumur atau sungai, tetapi ia berbicara mengenai air hidup. Di dalam Yohanes 4 ayat 13 dan 14 ia mengatakan, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Lalu di bagian yang lain yaitu di dalam Yohanes 7 ayat 37 dan 38 dikatakan demikian. Pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yesus mengatakan dengan jelas dalam ayat-ayat ini bahwa air hidup itu bersumber dari dirinya sendiri. Ia yang menjadi awal dari air hidup itu. Dan kemudian ia menawarkan air hidup itu kepada siapa saja yang siap menerimanya. Karena air hidup itu memang disediakan untuk semua manusia. Dengan demikian, maka semua manusia bisa dan berhak
mendapatkan air hidup itu untuk memuaskan dahaga di dalam kehidupan batin mereka. Untuk mendapatkannya, manusia tidak harus membayar dengan apapun, tidak dengan uang, harta benda, atau hal-hal yang bersifat materi lainnya. Tidak juga dengan waktu, tekad, semangat, perasaan, atau hal-hal yang bersifat imaterial. Bahkan, tidak juga ada syarat rohani bagi mereka yang mau menerima air hidup itu. Mereka tidak harus terlebih dahulu menjalani hidup yang saleh, atau rajin beribadah, atau suka berpuasa dan berdoa. Semuanya itu pastilah sangat baik, tetapi bukan prasyarat untuk mendapatkan air hidup yang bersumber dari Yesus. Yesus hanya mengatakan bahwa semua orang yang haus akan air hidup, mereka bisa datang kepada Yesus dan mendapatkan air hidup itu. Mereka hanya harus percaya kepada Yesus dan saat itu juga Ia akan memberikan air hidup itu. Lalu, Yesus juga mengatakan sesuatu yang sangat menarik. Setelah orang yang haus akan air hidup itu datang kepadanya, percaya kepadanya dan kemudian menerima air hidup itu di dalam dirinya, ada sesuatu yang kemudian terjadi. Kedua bagian ayat yang tadi kita baca memberikan penjelasan yang sama, yaitu Yohanes 7 ayat 38 mengatakan, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Sedangkan Yohanes 4 ayat 14 menuliskan, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kedua ayat itu menjelaskan tentang hal yang sama. Keduanya menjelaskan tentang perubahan yang akan terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang sudah menerima air hidup itu. Sebelumnya, tentu saja mereka tidak memiliki air hidup itu sehingga mereka menjadi sangat haus dan merindukan air hidup itu. Saat itu, kehidupan mereka adalah kehidupan yang kosong dan tidak memiliki arah yang pasti. Mereka mengikuti keinginan dirinya sendiri dan melakukan apa saja yang diinginkan hatinya sendiri, yang pada akhirnya akan membawa mereka kepada kekecewaan dan kehampaan. Kemudian mereka ingin mengisi hati mereka dengan sesuatu yang memuaskan hati mereka. Tuhan menjawab rasa haus mereka dengan memberikan air hidup ketika mereka datang kepadanya dan menjadi percaya. Dan saat itulah air hidup yang bersumber dari Yesus akan mulai masuk ke dalam kehidupannya, dan saat ia menjadi percaya, damai sejahtera dan sukacita yang bersumber dari Yesus akan mulai mengalir di dalam kehidupannya. Dan Roh Kudus akan mengisi hatinya, juga akan memperbarui seluruh hidupnya. Kemudian sesuatu yang ajaib terjadi di dalam kehidupan orang itu. Yesus yang adalah sumber air hidup itu mengatakan bahwa dari dalam diri orang itu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Air hidup yang bersumber dari Yesus itu akan menjadi mata air di dalam hatinya yang mengubah seluruh arah kehidupannya. Air hidup yang diberikan oleh Yesus ke dalam kehidupannya akan menjadi sumber mata air yang mengalir keluar dari hatinya, terwujud di dalam kehidupannya. Yesus yang menjadi sumber air hidup itu berjanji bahwa orang yang mendapatkan air hidup itu bukan hanya tidak akan merasa haus lagi di dalam kehidupan rohaninya, tetapi orang itu juga akan menjadi diubahkan. Ini karya ajaib yang dilakukan oleh Yesus di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Orang-orang itu diubahkan dari yang semula hanyalah bagaikan pengembara yang kehausan di padang gurun menjadi orang-orang yang
dipuaskan dahaga mereka, dan bahkan setelah itu mereka bisa memancarkan air hidup itu dari dalam hatinya ke dalam karya nyata kehidupan sehari-harinya. Orang itu tidak akan bisa melakukan semuanya dengan kekuatannya sendiri, karena hal itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Ketika seseorang menjadi percaya dan menerima air hidup itu, maka air hidup itu akan mengalir keluar dari dalam dirinya. Siapa yang kemudian akan menikmati air hidup itu? Tentu saja bukan hanya dirinya sendiri, seperti sumur yang mengeluarkan air tentu saja tidak akan mengalirkan airnya kembali ke dalam sumur itu. Tetapi airnya akan ditimba atau dialirkan ke tempat-tempat lainnya. Demikian juga ketika seseorang mendapatkan air hidup dan memancar air itu dari hatinya ke dalam kehidupan sehari-harinya, maka air itu akan bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu yang akan terjadi, dan bisa dikatakan bahwa perubahan itu yang menjadi salah satu bukti apakah seseorang sudah menerima air hidup di dalam dirinya. Ketika ia masih belum mendapatkan air hidup itu, tidak mungkin ia dapat mengalirkan kehidupan yang dibasahi air hidup itu dari dalam dirinya. Yang akan kelihatan oleh orang-orang di sekitarnya mungkin adalah kekecewaan, keputusasaan, rasa marah, dan berbagai sifat dari seorang yang sedang dikuasai oleh keinginan yang besar untuk memuaskan dirinya sendiri. Namun, setelah ia mendapatkan air hidup yang bersumber dari Yesus itu, maka orang-orang di sekitarnya akan melihat hidupnya bagaikan oasis di padang gurun yang mengalirkan tenangan, damai sejahtera, kasih, dan berbagai kebaikan lainnya. Sekali lagi, Yesus yang adalah sumber air hidup yang sejati yang memungkinkan hal itu terjadi. Manusia, sebaik apapun dirinya dan sekuat apapun usahanya untuk memancarkan kebajikan, hanyalah bagaikan pipa yang menjadi saluran agar air itu memancar kepada orang-orang lain di sekitarnya. Dan ia hanya bisa memancarkan aliran air hidup itu kalau ia terhubung dengan sumber dari air itu. Kita bisa memperhatikan di dalam diri kita sendiri untuk melihat apa yang kita pancarkan melalui kehidupan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau bukan air hidup yang memancar, pasti itu karena kita tidak tersambung dengan Yesus yang adalah sumber air hidup yang sejati. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Yesus sebagai sumber air hidup. Ia mau menjadikan kita sebagai saluran yang juga memancarkan air hidup itu kepada orang-orang di sekitar kita. Dan hal itu hanya bisa terjadi jika kita terhubung erat dengannya. Jika Anda ingin menerima air hidup itu atau ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana mengenal Yesus yang adalah sumber air hidup, atau Anda ingin sungguh-sungguh dipakai untuk menjadi pancaran air hidup bagi orang-orang di sekitar Anda, kami siap untuk menjelaskan secara lebih lanjut untuk menolong Anda lebih mengenal Dia. Anda dapat menghubungi kami dengan menuliskan surat kepada program Aku dan Dia, Tromol Pos 261, Batu 65302, Jawa Timur. Atau bisa juga lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.